kalau sekelas Didi itu lagu Prihatin itu sudah tidak artifisial, mau sengaja rekoso biar top, itu tidak, ya. Kan ada orang yang sengaja rekoso tapi rekoso terus itu. Bagi saya Didi Kempot itu sudah utusan. Ya. Ya, deritanya itu sudah inherent gitu ya, sudah terintegrasi di dalam sistem hidupnya. Jadi itu bukan penderitaan, itu hanya spare part yang memang dibutuhkan untuk menjangkau situasi psikis dan spiritualitas tertentu. Tanpa itu Sewu Kutha itu tidak begitu. Tanpa itu stasiun balapan itu tidak se-magic itu. Itu lagu yang sangat biasa. Itu pengamen-pengamen kebanyakan dari kita itu gampang sekali mengharmonisir nada-nada standar semacam itu. Tetapi Didi lebih dari sekedar itu. Lagu itu kemudian walaupun sederhana, itu merohani. Nah, ini yang tidak bisa dikejar oleh sembarang proses. Kulong sawangan, sawangan aku, sing nandang rindu. Oh tolong mulio, senajan sedih lo, aku wis lilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Aryani dari Banjarnegara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ayo sedulur tetap semangat, senajan mudik ditunda kanggo nyegah COVID-19. Pantang pulang saurunge corona ilang. Tetap jaga protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan saya di hari ini kepada beliau tentu sudah sangat berbeda ketika saya memandang beliau sebagai sesama penggemar musik. Karena watak-watak maestro yang saya identifikasi itu, Mas Bambang, ternyata mengumpulkan seluruh nilai-nilai yang dibutuhkan bagi kemaestroan seseorang. Jadi Mas Didi ini tidak hanya sekedar lirik, tidak hanya sekedar harmoni, tidak hanya sekedar tone, tidak hanya sekedar komposisi, tetapi Mas Didi ini mengumpulkan seluruh watak-watak itu ke dalam dirinya, Mas Didi. Kalau hanya soal nada, banyak orang-orang yang jauh lebih excellent dari beliau. Kalau hanya soal lirik, banyak sastra-sastra di dalam musik yang jauh lebih excellent dari beliau. Soal ganteng, saya kira saya masih beranilah beradu ganteng dengan Mas Didi, kecuali soal tinggi tubuh. Ya. Tetapi seorang Didi Kempot memiliki soal-soal di luar teknis, yakni kepribadian yang akumulatif, Mas Bambang. Jadi kepribadian akumulatif ini yang sangat sulit dikejar oleh seniman-seniman lain. Sama nadanya, beda prosesnya, beda outputnya. Didi Kempot ini mengalami tidak hanya romantisme, tapi juga derita, juga sistem artistik. Ya. Itulah kelahiran kenapa Didi Kempot bisa menjangkau level di mana beliau sekarang berada. Jadi membicarakan Didi Kempot secara teknis hanya lirik, musik, dan segala soal yang bersangkut hanya dengan musik teknis, itu sama sekali agak menurunkan kualitas beliau sebagai seorang maestro. Itu pengantar saya atas beliau, Mas Bambang.
itu hanya iman, Mas Bambang, yang bisa membuat seseorang sampai sebasah kuyup itu kepada proses kreatifnya. Kalau hanya produktivitas, kalau hanya rating, kalau hanya kalkulasi media, tidak akan sanggup menjangkau konsistensi seperti Mas Didi Kempot jangkau. Jadi iman kreatif itu ada. Dan maestro memiliki itu, apapun cuaca pasar, apapun cuaca psikologi pendengarnya, apapun situasi laku dan tidak laku kaset, iman itu bagi dia sangat konsisten. Ya. Jadi seniman yang kekurangan iman, pasti kekurangan unsur karisma di dalam dirinya. Itu Mas Bambang. Jadi ini sudah setara dengan tauhid itu. Bagi Didi Kempot itu setara itu. Wah, itu Didi Kempot sangat memiliki genetik itu. Karena kalau hanya urusan kalkulasi duit, dia digoda oleh sistem subsidi sosial dan ekonomi yang tidak kurang-kurang. Ketika beliau masih ngamen itu, tiba-tiba ada tangan yang menyodori 100.000 di saat uang belum tercekam inflasi semacam ini. Ya. Ternyata penyodor uang itu yang mengagetkan beliau dari sisi jumlah, lebih mengagetkan lagi dari sisi siapa penyodornya itu. Penyodornya itu adalah seorang Mamik Prakoso yang sedang ada di puncak karir waktu itu. Yang tidak tega melihat adiknya sampai sebegitunya itu. Wes, di melu aku. Ya. Itu dengan sangat sopan, mungkin dengan juga pedih, menganulir permintaanku itu dan meneruskan langkah imannya itu. Ini saya kira terlihat iman Didi Kempot itu dari soal-soal semacam itu, Mas Bambang. Kalau sekelas Didi itu, laku prihatin itu sudah tidak artifisial, mau sengaja rekoso biar top, itu tidak. Ya. Kan ada orang yang sengaja rekoso, tapi rekoso terus itu. Bagi saya Didi Kempot itu sudah utusan. Ya. Ya, deritanya itu sudah inherent gitu ya, sudah terintegrasi di dalam sistem hidupnya. Jadi itu bukan penderitaan, itu hanya spare part yang memang dibutuhkan untuk menjangkau situasi psikis dan spiritualitas tertentu. Tanpa itu Sewu Kutha itu tidak begitu. Tanpa itu stasiun balapan itu tidak se-magic itu. Itu lagu yang sangat biasa. Itu pengamen-pengamen kebanyakan dari kita itu gampang sekali mengharmonisir nada-nada standar semacam itu. Tetapi Didi lebih dari sekedar itu. Lagu itu kemudian walaupun sederhana, itu merohani. Nah ini yang tidak bisa dikejar oleh sembarang proses, Mas Bambang. Itu Didi Kempot tidak hanya bisa diserpeh dalam 1-2 lagu, Mas Bambang. Karena lagu-lagu itu komplimen. Ya. Jadi Didi Kempot tidak bisa hanya Sewu Kutha atau stasiun balapan. Memang puncak-puncak industri bisa diidentifikasi, tetapi itu bukan real Didi Kempot. Itu hanya serpian dari beliau itu. Jadi seluruh lagu Didi Kempot yang 800 itu, kalau digabungkan, ya jadilah Didi Kempot itu. Dia tidak bisa diwakili oleh hanya satu lagunya. Karena itu semuanya seperti tangan, kaki, mata gitu loh Mas Bambang. Iya. Ya itulah spiritualitas. Uniknya spiritualitas itu sekuat itu. Saya mendengarkan Capek Gunung itu, wah ya terkejut saya kepada magicnya itu ya. Ya. Tapi Capek Gunung bukan Capek Gunung. Ini Nunut Ngeyop itu loh Mas Bambang. Iya. Nunut Ngeyop. Aduh Romo, ibu ngapuranen aku, yen ono salah lan luputku, tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
toko kopat nang Kafe Dangan Manan Surakarta. Kathah anggen kula glepat nyuwun agunging samudra pangapura. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Lebaran tahun ini nggak usah pulang dulu karena masih ada pandemi corona. Sing mulih cukup amplopane wae. Maafnya cuma cukup video call wae. Sewu kutha wis tak lewati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning ngendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahal Ragil, Ketua LSM BPPI Kendal, mengucapkan Selamat Lebaran 1442 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk Lebaran kali ini, sekali lagi ikuti himbauan pemerintah untuk tidak melakukan mudik. Mari kita jaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, itu yang lebih penting. Di dalam kasus itu, Mas Didi tidak terhindar dari duplikasi. Dari sisi harmoni murni ya Mas Bambang. Ya. Itu Didi tidak secara harmoni memang agak berbeda dengan pencapaian Phil Collins. Pencapaian musisi-musisi besar lainnya. Yang saya mendengarkan misalnya Phil Collins sebagai contoh kasus itu, hampir seluruh albumnya tidak ada duplikasi yang ini duplikatif ini. Jadi karena musisi-musisi barat itu Mas Bambang ternyata hidup dengan matematika. Oh. Hidup dengan matematika. Prinsip mereka berharmoni itu sudah melibatkan matematika. Kita yang besar adalah intuisi. Nah, dalam intuisi ini nada-nada yang kembar terpaksa tidak terhindarkan. Nah, Didi Kempot juga tidak terhindarkan itu di dalam beberapa ukuran. Jadi musisi-musisi akademisi itu memang banyak lahir dengan kultur barat. Ya. Mereka termasuk menjadi akademisi. Nah, kita ini termasuk saya itu lahir dengan intuisi. Nah, kelemahan intuisi itu ada sebuah stereotyping bahkan kepada nada. Tetapi khusus Didi Kempot, Gus Plus, itu dimaafkan duplikasinya itu. Ya. Itu, maestro itu begitu itu. Iya. Itu bukan meledak kedua, Mas. Itu sebetulnya adalah eskalasi portofolio beliau. Ya. Jadi puncak-puncak yang kemarin dari Didi Kempot itu belum setara dengan portofolio beliau. Oh. Ya. Baru ketika beliau itu secara iseng tetapi menjadi sangat genuine, menjadi godfather of broken heart itu benar-benar puncak. Itu seperti Sutarji Kaulsong Bahri ketemu mantranya itu. Jadi yang kemarin-kemarin itu baru sebatas penyanyi dan musisi, Mas Bambang. Iya. Kalau ini sudah sebagai seorang maestro, karena akumulasi dari seluruh nilai itu mendapat momentumnya untuk terekspresikan. Itu pandangan saya, Mas Bambang. Makanya bisa begitu itu. Makanya bisa sangat magic itu. Kalau pandangan spiritual, itulah hadiah. Pandangan spiritual. Dan jauh lebih besar hadiah ini ketimbang telah teknis yang lain. Walaupun diskusi soal teknis masih dimungkinkan. Karena karisma itu memang ada yang disebut resonansi saraf, Mas Bambang. Itu orang tidak peduli lagi isi lirik. Ya.
tetapi ia harus menginduk kepada ketakjuban atas sebuah figur. Kita menyanyikan lagu-lagu barat itu kadang-kadang kita nggak ngerti liriknya. Iya, Tapi iya. kita sudah Iya. melakukan identifikasi karena karisma dia itu. Nah, Iya. Didi Kempot sangat menikmati tabungan-tabungan portofolionya yang sangat lama itu. Makanya nggak Iya. urusan itu, ya. Iya. Itu penjelasannya. Belum dukungan-dukungan viral online itu. Viral itu kan memang wabah ya Mas Bambang. Ya lebih cepat dari pandemi ini viral itu. Di dalam ceruk eksotisme sangat mungkin karena itu sudah kelas Didi Kempot. Ya. Misalnya Rhoma Irama itu sudah tidak bisa ditarik mundur Mas Bambang. Oh, iya, iya. Karena karismanya. Ya, itu sudah ikonik. Dimanapun benua, kalau seorang pemusik dangdut kok menjangkau level seperti Rhoma, itu tidak harus jadi legend. Nah, Didi Kempot juga penghuni ceruk yang sama, minimal calon penghuni ceruk yang sama. Ya, jadi itu nggak perlu diragukan kalau itu Mas Bambang. Ini watak-watak stereotip dari seorang maestro. Ini yang dimiliki oleh Iwan Fals, Rhoma Irama, Ebit G. Ade. Itu satu, tongkrongan fisiknya sudah benar. Itu satu, ya. Jadi rata-rata maestro. Oh, ya begitu itu. Didi Kempot itu fisiknya sudah luwes gitu loh Mas Bambang. Ya, rambutnya sudah luwes. Gesturnya itu sak tiba-tibane kepenak. Kira-kira gitu. Ya. Iwan Fals itu meneng wes artistik. Kira-kira gitu. Ebit itu hanya dengan gitar bolong saja. Itu di panggung saya sering mengamati orang-orang kenapa jadi maestro. Ebit itu hanya dengan gitarnya diem saja. Itu sudah anggun. Nek kuwi wis rahasia ilahi. Maestro selalu punya itu. Ya, jadi tongkrongan dia dari fotogenik sampai kamera vis sampai teatral itu punya. Ya. Kedua, dari sisi voice. Banyak orang lebih bagus suaranya dari Didi Kempot. Tetapi mungkin tidak cukup otentik gitu vokalnya. Ya. Jadi voice dan casing menyatu itu dasar. Kedua, puitik. Dia bisa puitik lirik, bisa puitik nada, bisa puitik gerak. Sak tiba-tiba nih, sak obah-obahe itu luwes, gendes. Ya. Ngono-ngono. Kira-kira gitu Mas Bang. Nah, syarat-syarat maestro di dalam dunia panggung itu memiliki setidaknya 3 stereotip gitu. Rama itu sapa wong sing ora kangen, ra kepedho arep turu angel merem. Percaya aku kuatno atimu, wong bagus antenono tekaku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Drupati dari Pati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tetap semangat di masa pandemi dan tetap jaga kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan banyak orang. Marilah bersama jaga kesehatan. Ma, papa, aku ra bisa mulih nang kene iki, atiku sedih. Bapak, aku ra bisa teka,
Aku nindakake dawuhe negara. Saya Elias Kami, pimpinan Partai Golongan Karya Kecamatan Usawungu. Marilah kita mentaati peraturan pemerintah dengan tidak pulang pada hari raya Idul Fitri nanti. Kain batik benange ireng, ora balik, tetep gayeng. Selendang lurik, benange lawe, sing balik, duwite wae. Selamat menyambut hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.